Bapak itu selalu nggak ngerasa apa-apa, nggak apa-apa, semuanya baik-baik aja. Biasanya kalau dari sisi istri itu lebih ada, gue tuh bosan, suka ngerasa kayak kurang perhatian sama aku gitu. Satu minggu ngopi gitu, ngapain, selalu aja ada hal baru gitu. Halo YouTube, kita ketemu lagi di YouTube Tante Mobi. Hari ini kita ada Om Mobi di sini. Kita nih mau ngobrol-ngobrol, mau ceritain tentang hubungan suami istri kita setelah punya anak, dan kita juga mau ngajakin teman-teman yang lain. Kita mau tanya-tanya teman-teman yang lain juga. Tahun berapa ya? 2000. Lama banget. Gue lupa. 18 tahun. ya 3 tahun. enggak, 2 tahun 11 bulan, Hampir 3 tahun dong, bener? hampir, tapi belum Iya. 3 tahun. 4 tahun. 4 tahun lebih dikit. Iya, Ya 4 tahun lebih dikit. Iya ya. 5 tahun. Dua. Satu Kucing anak kalau- kucing, satu anak manusia. Baru dua, masih kalah sama Tante Mobi nih. 5. Apa? Jalan aja jadi makin susah, kayak makin tua gitu. Lebih giat bekerja. Oh iyalah, nyari duitnya susah. Banyak biayanya. Ke waktu tuh jadi lebih disiplin ya, pulang dari kantornya, terus tidurnya, karena ada anak gitu yang mau ditemuin di rumah gitu. Ada dorongan lebih gitu buat nyelesain kerjaan cepat supaya bisa cepat balik ke rumah. Sekarang sih dia lebih, karena lagi sibuk banget, jadi kadang-kadang suka ngerasa kayak kurang perhatian sama aku gitu. Kayak lebih sering Manja. perhatian sama Aura. Oh, akunya lebih perhatian sama Aura. Iya sih. Lebih pengen di rumah? Jadi lebih banyak effort untuk di rumah. Actually ada di rumah apa enggaknya itu bisa diperdebatkan. Cuma dia kayak enggak, aku mending sama Aaron walaupun ya begitulah. Tapi memang dia lebih ada usaha untuk lebih banyak di rumah. Jadi lebih pengen sering di rumah sih. Lebih meluangkan banyak waktu sih buat kayak weekend kayak gitu, pergi keluar, jalan-jalan. Sama aja dong. Sama berarti ya? Gak ada waktu buat suami. Oke, Sebel. jawabannya sama. Lebih karena fokusnya lebih sama anak, perhatiannya. Iya. Tapi Dia kan nggak kemana-mana, aku buat Cemburu. anak juga. cemburu. Jadi lebih penakut. Jadi segala apapun yang aku lakuin tuh benar-benar dipikirin, kayak misalkan jalan liburan jauh, tapi kayak mikir, aduh ntar gue jadi ketemu anak susah nggak ya, kayak nanti naik pesawat takutnya jatuh nggak ya, kayak lebih takut gitu, lebih parnoan sekarang. Oh, jadi lebih santai, jadi nggak terlalu ngeribetin suami ya. Biasanya pasti nanya udah makan belum, sekarang lagi ada di mana. Emang perhatian ke suami agak berkurang, tapi di satu sisi itu jadi membawa suami itu jadi lebih tenang gitu loh pas kerja, karena dia ada kesibukan Oh, jadi sendiri. kamu di nggak rumah. suka kalau aku gangguin? Kalau terlalu banyak ya nggak suka. Setelah ada Aaron, aku merasa kalau ngelakuin sesuatu tuh harus take into account. Nanti Aaron gimana ya? Kayak pengen jalan-jalan, nanti Aaron gimana ya? Mau beli ini, nggak usah deh, nanti buat Aaron aja deh. Gitu aja. Dulu kalau misalkan naik mobil macet-macetan lama gara-gara salah pilih jalan pasti marah-marah. Tapi kemarin waktu ada Aaron enggak. Karena kau bisa lebih sabar. Kau bisa kayak sepertinya lebih mengerti bahwa oh ya, tidak semua di dunia ini bisa aku kontrol kayak gitu. Berusaha lebih sabar ya, kayak meningkatkan limit sabar, menurunkan ego. Dia lebih banyak belajar, baca-baca, cari video. Ya seperti tadi sih, setelah punya anak itu tambah satu urusan kan. Dan urusan itu tidak hanya dikerjakan sama istri, tapi dikerjakan sama suami juga gitu. Tiba-tiba orang yang kita sayang bertambah satu lagi gitu, nggak cuman yang seperti sebelumnya gitu. Bukan perubahan yang negatif ya, tapi lebih ke kita memaklumi keadaan bahwa ada anak pasti ada perhatian yang terbagi. Tapi di satu sisi kita juga ngerasa bahwa rumah tangga kita jadi lebih kokoh, jadi ada landasan yang lebih kuat gitu kan. Kita jadi lebih saling percaya gitu. Jadi perubahannya itu mungkin secara kuantitas waktu jadi berkurang satu sama lain,
tapi secara kualitas hubungan tuh jadi lebih baik gitu. Lebih erat ya. Iya. Kualitasnya kurang maksudnya. Iya. Tapi nggak tahu maksud aku kita hubungannya jadi lebih nyaman gitu loh, nggak nggak kayak yang banyak berantem tuh sangat berkurang. Iya. Berantemnya jarang banget ya kita. Iya, jarang banget. Jarang banget berantem. Kecuali aku lagi PMS. Nah, itu sensitif banget kan. Jadi kadang-kadang ada ngambek-ngambeknya lah ya. Iya. Beda banget sama dulu pas sebelum punya anak. Itu aku tuh lebih yang posesif banget. Sekarang sudah lebih cuek sih. Ibu-ibu pasti tahu nih, kalau kita lagi hamil semua perhatian tuh pada kita. Kayak aduh hati-hati, aduh udah makan belum, aduh gimana perutnya gimana, terus tiba-tiba ada baby. Terus kayak semua perhatian pada baby. Ibu ini merasa di neglect, bukan dicapakan. Kayak sampah sih kamu. Maksudnya jadi kayak ya udah kayak ya udah sana lo take care of yourself gitu kan, udah ada baby jadi semua perhatian pada baby. Kalau orang lain sih aku kayak oh ya udah, tapi kan aku expect suamiku juga care terhadap aku gitu. Itu aja sih. Itu awal-awal. Terus sekarang setelah udah berapa bulan udah gak ngerasa gitu lagi. Terus apa yang dirasakan sekarang ya Beb ya? Sebelum dan setelah. Ya itu sih kalau awal-awal yang aku ingat. Kalau sekarang perubahannya ya jadi harus sering lebih mikirin ya anaknya sih. Ketika kita ngomong anak itu kan apa ya, dari pagi sampai malam gitu kan, kadang-kadang kita merasa capek, merasa jenuh, merasa butuh sesuatu yang lain. Sedangkan kan suami kadang-kadang kan di luar, emang dia kerja gitu kan, mau gimana lagi. Jadi kalau misalnya kita lagi kayak mau burn out gitu, saya sih cara mengatasinya dengan ya harus punya me time. Jadi masing-masing diakomodasi. Kalau nggak kayak gitu bisa burn out, bisa marah-marah kan bahaya ya. Lebih happy sih pulang tuh ada yang nyambut gitu ya. Cuma memang kalau sama istri jadi jatahnya berkurang ya. Jatah apa? Bukan, maksudnya waktu bersamanya berkurang. Makanya berkurang. kita biasanya ini kan ada neneknya ya. Neneknya tuh senang banget sama anak-anak. Kayak misalkan lagi dulu itu sebelum nikah jarang banget ke rumah ya. Sebelum nikah, sebelum punya anak. Ya kan dulu kita berapa kali Mama waktu kita masih berdua sering, doang. tapi ketika punya anak lebih sering lagi. Jauh lebih sering. Itu cukup membantu sih buat kita, jadi kita bisa punya quality time juga berdua. Jadi kalau lagi sama neneknya gitu ya, kita bisa nonton, kita bisa ngapain gitu. Iya, kalau ada anak kan pasti pengen sama mamahnya terus, ya kan. Jadi sama papahnya jadi kurang waktunya, emang jujur aja begitu ya. Iya, nggak gangguin suami. Jadi lebih nggak gangguin suami karena ada Nggak kerjaan. gangguin. Terus Jadi karena itu kamu buat aku hamil terus. iya, biar nggak nyusahin. Terus dari itu hamil, terus punya anak, udah tuh suami juga ikut repot, bangun malam-malam. Nggak mungkin kamu nggak pernah bangun. Bangun sih, mau bisa tuh waktu itu bangun, Cuma ikut bisa. gendong. Tapi yang lain kamu nggak bangun, kamu balik badan. Aku bangunin kamu. Juga dia nggak ngapa-ngapain. Ya kan kita kerja tuh berarti harus punya energi fresh pagi-pagi gitu, nggak bisa terganggu oleh anak kecil. Saya sih malah ngerasa lebih berwarna gitu, karena kita biasanya pulang ke rumah ya udah disambut sama istri, makanan. Tapi sekarang ada anak yang setiap minggu aja tuh ada perubahan, ada keterampilan baru yang dia kuasain gitu ya. Jadi justru malah jauh dari jenuh kalau saya. Tapi kan yang rutin ngurus Aura kan tiap hari kan emang terima. Kalau aku ya memang ada jenuhnya kadang-kadang, makanya suka diselipin waktu liburan, kayak pergi sama suami bareng sama anak, atau kita ke kebun binatang kemarin yang gue. Malah kadang-kadang kamu me time sama Aura sendiri. Iya, kadang pergi sama Aura aja, suaminya sibuk ya nggak apa-apa lah. Lebih berwarna sih semenjak punya anak. Ya mungkin nggak semesra sebelum punya anak ya. Kalau sebelum punya anak kan Oh, itu nggak mesra. mesra gitu. Karena sekarang sebagian kasih sayang dan kemesraan kita kasih ke anak gitu ya. Dan kayak anak itu tuh jadi lebih prioritas gitu kan. Dan dulu tuh mungkin lebih naik turun hubungan tuh, kayak berantem, habis itu baikan kalau udah baikan tuh mesra banget gitu ya. Kalau sekarang tuh lebih stabil gitu loh. Memang mungkin sparkling atau mesranya tuh nggak kayak yang sebelum punya anak atau baru menikah gitu ya. Tapi nggak tahu, ngerasa lebih damai aja sih
dalamnya. Bisa nggak ada. Iya. Kamu emang nggak ada kayak ngerasa dulu pas pacaran ya? Apa? Kayak nggak ngerasa pas dulu pacaran kayak masih ada kangen-kangennya kan tapi? Iya, masih ada kangen-kangennya sama kamu tuh pasti gitu. Cuman kalau dulu tuh pas kita baru berumah tangga tuh belum punya anak gitu ya. Kadang-kadang tuh aduh, ini pondasi rumah tangga masih kurang kuat nih, aduh jangan sampai rumah tangga berantakan nih gara-gara berantem segala macam. Tapi begitu ada anak, itu kayak pondasi tuh jadi lebih kuat gitu karena saya yakin kita berdua itu akan mikir sebelum melakukan hal yang bodoh karena udah ada anak di situ, dan itu secara kita sadarin atau nggak kita sadarin tuh membuat perilaku kita tuh jadi lebih tertata. Walaupun secara sparkling mungkin nggak se-sparkling pas baru nikah. Kita liburan aja berarti Ya. berdua. Ya itu sih lebih harus ada usaha untuk connect ya, karena kan dulu memang cuma berdua, jadi nggak perlu effort pun bisa ngobrol kapan aja. Sekarang mau ngobrol aja nanti takut Aaronnya bangun apa segala macam, jadi memang harus ada usaha gitu. Nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Kalau saya orangnya emang senengnya tuh keluar ya. Iya. Jadi kayak pas pandemi gitu di rumah terus tuh kayak bingung ngapain. Yaudah Klaten aja yuk, Klaten. Akhirnya kita karantinanya di situ. Bukan karantina ya, lockdownnya di situ gitu ya. Kalau menikah dengan Mas Ridwan itu buat saya ya selalu aja ada hal baru gitu. Jadi selalu ada yang dibahas, selalu ada sesuatu gitu. Jadi ya nggak bosan gitu. Ya orangnya emang bukan jarang, senengnya keluar. Ajak jalan kemana kayak ini, sama lah kayak mobil lah, jalan-jalan mulu. Nggak sih, nggak pernah. Aku pernah. Tante Mobi tuh ngajak berantem terus soalnya, jadi nggak ada plan-nya. Nggak, tapi itu ngajak berantem kalau habis baikan kan jadi sparksnya ada lagi. Jadi Nggak suka. Sparknya hidupin aja, nggak usah pakai berantem. Ya kalau nggak pakai berantem jadi plain. Nggak suka pakai berantem. Nggak, tapi kadang kalau misalnya tapi dari jawaban rata-rata yang lainnya juga rata-rata bapak itu selalu nggak ngerasa apa-apa, nggak apa-apa, semuanya baik-baik aja. Tapi biasanya kalau dari sisi istri itu lebih ada, gue tuh bosan, gue tuh capek, kok kayaknya hidup gue gini-gini aja ya. Karena mungkin istri, kalau bapak lebih banyak keluar, sedangkan kalau istri kayak lebih banyak hidupnya rutinitas, pagi bangun tidur, ngurusin anak, ngurusin suami, malam gitu lagi gitu. Jadi kayaknya terlalu rutin gitu. Nah terus apa? Ya nggak usah pakai berantem dibikin berantem gitu kan, capek. Ya nggak dibikin berantem, itu emang kamu salah berarti. Apaan, nggak pernah salah. Kalau yang dilakukan istri sih nonton drakor ya, soalnya biasa dari drakor itu ada yang jadi inspirasi, terus dia jadi lebih sparkling. Itu benar banget. Kalau saya jujur aja, saya belum melakukan usaha apapun buat membuat jadi sparkling gitu, karena saya ngerasa bahwa hubungan ini tuh cukup udah nyaman gitu sekarang. Jadi nggak yang gimana ya caranya bikin sparkling gitu ya, nggak sekeras dulu effortnya gitu, karena mungkin ngerasa udah lebih nyaman. Tapi apa yang bisa bikin istri seneng sebisa mungkin ya saya lakuin. Nah itu bener. Ya itu palingnya quality time berdua aja, kayak misalkan staycation atau honeymoon kecil-kecilan lah sayang ya, jangan berdua, jadi biar ada rasa-rasa yang zaman dulu terulang lagi gitu. Apalagi kalau habis nonton film Korea ya. Jadi semakin baper kan. Kayak gitu. Ya, seminggu sekali, satu minggu kopi gitu, ngapain? Ini kan makan. Ya itu salah satunya ya, nitipin ke orang tua pertama. Kedua ya Nitipin ke kakak. nitipin ke mbak ya, kayak gitulah. Kadang-kadang kita ya pergi nonton berdua atau pergi makan berdua, atau anak-anak kalau udah tidur ya. Ya tapi anak-anak tidurnya juga malam. Iya sekarang sih malam banget, jadi agak susah. Kalau dulu pernah juga yang kalau nggak terlalu malam kita bisa abis itu. Mereka baterainya tuh kayak alkalin gitu loh. Ya. Nggak habis-habis sih. Paling kalau jadwal khusus tuh bareng keluarga sih, kayak misalkan kita tiap hari apa berkuda, tiap hari apa memanah, gitu aja sih. Tapi pasti anak-anak ikut. Dan ketika misalkan lagi berkuda, ya anak-anak ada jatahnya sendiri main kuda poni gitu. Lagi mana anak-anak lari-lari di tamannya gitu.
Jalan-jalan aja, jalan-jalan berdua tuh dibutuhkan ya. Jadi kamu mau bayar? Loh, jalan-jalan bisa ke mall berdua, bisa. Nah, ya, jalan-jalan itu nggak harus mahal ya, di mana aja, yang penting adalah quality time untuk berdua gitu. Iya. Jadi bisa aja cuma di rumah ngobrol, tapi yang kita quality time buat berdua. Tapi quality time itu jangan juga ngomongin hal-hal yang teknis aja. Kadang tuh kita karena udah terpaku pada rutinitas, di saat kita berdua pun ngomonginnya tetap anak lagi fokusnya tetap teknis lagi kayak mulai ngomongin siapa? Aku kan gak pernah mulai ngomongin anak, mulai ngomongin biaya ini biaya itu kalau lagi jalan-jalan berdua. Kamu aja tuh. Juga enggak. Kamu. Enggak, aku ngomong itu disayang. Aku kan menghindar dari omongan gituan. Tapi kan harus diminta ya, yang namanya uang itu kan harus diminta. Menghindar. Nah, kita menghindar. Enggak. Ya jadi gitu. Jadi kan usahakan bahwa quality time berdua itu adalah ngomong dari hati ke hati, pegangan tangan, pelukan, Asal cium. Sih? Enggak. Jadi nggak gitu. Enggak pernah gitu perasaan. Oh itu kalau ada butuhnya aja. Nyebelin banget. Ya jadi kan, tapi itu kan harus ada biar ada koneksinya gitu loh. Iya deh. Kalau nggak kan aku nggak tahu apa yang terjadi pada hidup kamu, terus kamu juga nggak tahu apa yang terjadi pada hidup aku. Jadi kalau pulang, sayang kamu gimana hari ini? Capek. Nah, kan kenapa capek? Tapi dia selalu nggak mau jawab. Ya capek aja gitu. Iya. Kan harusnya kamu tuh cerita, aku tuh capek karena gini gitu loh, perasaannya tuh gimana hari ini. Itu namanya udah berbagi. Gak ada energi lagi buat ngomong kayaknya. Ya terus dia cuma jawab capek, terus ditanya kenapa, ya capek aja, terus tidur, nyebelin kan. Kalau bisa suami juga nanya dong sama istri gimana kamu hari ini gitu. Kita juga punya quality time yang biasanya kalau sebelum pandemi itu kita punya quality time yang weekly gitu ya, kayak weekly kita nonton bareng gitu ya. Tapi kayak sekarang kita lagi malas pergi berdua, jadi kita selalu ngajak teman lagi gitu, ya nggak? Bosan. Nah, kayaknya kalau lebih ramai kita the more the merrier orangnya gitu. Nggak juga sih. Kalau kebanyakan ini juga nggak enak juga. Oke. Jadi apa? Close circle gitu. Iya. Oke. Nah, selain itu kita juga usahain punya quality time berdua yang occasionally. Occasionally itu misalnya gimana? Coba tahu nggak kamu? Check-in. Oke. Pintar dia. Kalau aku tuh ngerasa kalau kita check in gitu ya ke hotel gitu, aku tuh ada deg-degannya gitu, kayak aduh malu ya kalau ketahuan orang. Padahal kan sebenarnya resmi ya suami istri. Sebenarnya kalau kita check in kayak lagi ada acara check in juga biasa aja, tapi nggak tahu kenapa kalau kita check innya kayak emang untuk quality time tuh ada rasa deg-degannya gitu. Kamu nggak? Bukan deg-degan sih, rasa nafsu biasanya. Nyebelin. Tapi itu penting. Terus yang kedua, kalau misalnya bisa kita ada waktu dalam setahun kita punya honeymoon ya. Ya, jadi dia harus bayar kalau itu. Check in. Kalau bapak-bapak emang pikirannya cuma di situ terus. Ya kalau dari Tante Mobi itu daripada aja. check in sama orang lain. Iya itu benar. Ya udah. Jadi yang penting adalah quality time bersama pasangan. Jangan lupa, jangan cuma pikirin anak, tapi harus pikirin ngurus suami juga. Terus selain quality time adalah komunikasi gitu ya. Jadi apa aja diobrolin. Jangan ngomongin expense terus. Jangan expense terus. Tipsnya satu yang paling penting itu trust each other ya. Karena kalau kita nggak trust each other, itu nggak akan ada ketenangan di hati gitu. Kadang-kadang mungkin kita berusaha membuat sparkling, kita berusaha membuat jadi romantis, mungkin jangan-jangan cuma karena kita nggak pengen kehilangan pasangan kita, atau kita nggak percaya pasangan kita itu cinta sama kita gitu. Tapi kalau kita trust bahwa pasangan kita itu sayang sama kita, pasangan kita juga akan menjaga hubungan ini, begitu juga dengan kita, dan kita saling percaya, itu fondasi yang lebih kuat dibandingkan gimmick-gimmick yang lain kalau menurut saya. Kalau aku yang paling penting komunikasi sih. Ya. Jadi usahain komunikasi selalu lancar terus sama suami. Misalkan sebelum tidur kita ngobrol-ngobrol soal keseharian kita gitu. Telepon selalu diangkat gitu ya. Itu juga sama. Video call juga. Iya. Komunikasi harus sih, wajib banget. Kalau dulu mungkin pas masih pacaran suka kode-kodean gitu ya, nggak usah. Sekarang udah bukan zaman lagi kode-kodean, karena setelah beberapa tahun, kayak aku sama dia udah 10 tahun nih, dia tuh mau kode kayak apa tuh nggak bisa ditangkap. Jadi
Ya, itu aku setuju. bukan sesuatu yang bisa dilatih gitu. Jadi sampai kapanpun Lacir memang kayak anjing duduk aja. nggak, maksudnya sampai kapanpun pria itu nggak bakal peka terhadap kode-kode kita gitu. Walaupun mungkin ada gengsi kayak aduh mau ngomong duluan malu nih apa, nggak usah, buang gengsinya jauh-jauh. Jadi kalian kalau mau ngomong apa, kalau mau apa tinggal ngomong. Para suami, kalau kebetulan istri kalian bukan yang tipe-tipe bisa ngomong forward kayak langsung gitu, ya kalian peka dikit lah. Peka dikit kayak, Beb, kamu mau dipijetin apa? Beb, kamu mau aku yang jagain anaknya? Iya, sebagai suami emang harus ada effort lah untuk ngelakuin itu. Dan simple things adalah sebenarnya small surprises lah. Kita pergi makan, dibawain pulang oleh-oleh gitu ya, atau beliin tas, beliin kado apa, tiba-tiba makan kemana. Pertama mungkin mulai dari diri kita sendiri kali ya. Kita jadi orang harus happy dulu tuh, baru bisa kita menyebarkan happy ke pasangan kita dan ke anak-anak kita. Mungkin kita bisa kayak hobi kita apa nih dijalanin kayak gitu kan. Mood kita jadi bagus. Kalau mood kita jadi bagus, lebih enak aja interaksi antara suami, interaksi antara anak gitu. Kalau dari kamu gimana? Kalau aku sih dari dulu emang rumah tangga kita nggak pernah macem-macem sih ya. Macam-macam gimana? Ya maksudnya nggak pernah ribut, nggak pernah apa. Ya kalau marah sih pasti pernah ada ya, tapi alhamdulillah dia orangnya sabar jadi. Iya. saya dari pertama kali nikah sampai sekarang belum pernah bentak kamu kan? Alhamdulillahnya belum. Belum. Ya. Jangan sampai lah. Ya kalau dari saya sih sebenarnya kembali ke tujuan pernikahan ya. Jadi dulu tuh awalnya nikah tuh mau ngapain, biar apa segala macam. Jadi ketika udah nikah tahu tugas dan ininya tanggung jawab masing-masing tuh apa. Dan alhamdulillah dulu kan juga kita nikah tuh nggak pakai yang pacaran lama atau apa gitu kan. Mungkin orang berpikir kayaknya emang bisa makin hari makin sayang makin cinta gitu ya. Toh nyatanya semakin hari kita semakin cinta dan sayang gitu. Jadi nggak selama kita tahu apa tujuan kita menikah, tahu tanggung jawab masing-masing segala macam, kita akan ngerasa kayak ini kayak misalkan saya ngeliat istri saya gitu ya, ini dari kecil yang ngumpanin orang tuanya, sekolahin segala macem, tapi ketika nikah kok dia malah berbaktinya kepada saya bukan sama orang tuanya. Kadang-kadang kita mau marah mau apa segala macam jadi nggak tega gitu kan, pengorbanannya udah banyak banget gitu, istri buat keluarga dan buat saya. Ya udah segitu aja. Semoga berguna dan semoga bermanfaat buat yang lain. Sampai ketemu di video Tante Mobi selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Tante Mobi dan semuanya. Terima kasih telah menonton.